Kemacetan terjadi di Jalan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten akibat truk tronton yang terguling. Truk naas ini sebelumnya dibawa kabur ODGJ saat sopir truk meninggalkan kendaraannya dengan kondisi kunci kontak terpasang. Dari kawasan Pusat Listrik Tenaga Uang PLTU 2 Labuan, truk dikendarai hingga 1 km sebelum akhirnya terguling di parit. Saat diamankan, sopirnya diketahui baru keluar dari Rumah Sakit Jiwa Grogol pada 22 Juni lalu. Bukan pertama kalinya ia membawa kendaraan besar. Beberapa tahun lalu ia sempat membawa kabur bus. Usai ditangkap, pelaku akhirnya dikembalikan ke keluarganya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah warga terlibat adu mulut hingga saling dorong di perkarangan makam Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur hingga viral. Cekcok ini dipicu warga yang menolak memakamkan seorang imam masjid dengan alasan tinggal di dalam komplek perumahan dan bukan warga asli desa. Kejadian ini pun dibenarkan pihak desa dan dipicu salah paham antara warga dengan keluarga duka. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan selama makam desa yang baru dalam tahap perluasan belum rampung, maka warga komplek dan memiliki KTP setempat boleh dimakamkan di makam desa yang lama. Meski sempat terjadi adu mulut, namun jenazah imam masjid tersebut bisa dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Video amatir merekam saat dua pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk mengejar bus Harapan Jaya di Jalan Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya berusaha menghadang laju bus, bahkan mereka berkali-kali memukuli kaca bus. Tak terima, sopir kemudian menghentikan laju busnya. Namun kedua pemuda ini langsung menyerang dan mengeroyok kernet bus. Para penumpang bus kemudian turun dan gantian mengeroyok dua pemuda sok jagoan tersebut. Aksi warga baru berhenti setelah belasan petugas kepolisian datang ke lokasi. Keduanya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Jombang. Sementara kondektur dan kernet bus juga dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Sopir bisnya turun, lalu teman-teman pukul-pukulan? Ya, pukul-pukulan. Berapa orang, Pak? Pelakunya 2 orang. 2 orang? Ya. Itu penumpang mobil atau siapa, Pak, yang mukuli supir itu? Pakai sepeda motor tadi. Peristiwa pengeroyokan dua pemuda mabuk ini sempat membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Kediri macet. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di Jakarta, komplotan pencurian kendaraan bermotor yang terkenal sadis ditangkap polisi di kawasan Kelapa Gading. 2 dari 3 tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di parkiran sebuah kafe di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbekal rekaman ini, polisi kemudian meringkus 3 tersangka di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Karena melawan dan berusaha kabur saat hendak ditangkap, 2 diantaranya terpaksa ditembak kakinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 sepeda motor, 2 kunci letter T, dan 3 buah senjata tajam. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual hasil curiannya sebesar Rp2.500.000 untuk pesta narkoba. Ada 2 pelaku itu yang memang mengeluarkan celurit, mengeluarkan celurit untuk merusak kunci ganda yang ada di parkiran,
2 motor diamankan, diambil oleh pelaku. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang buron. Sementara 3 tersangka yang telah ditangkap dijerat dengan pasal tentang pencurian dan terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mobil pemadam kebakaran dibakar warga yang menolak penertiban bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga melempari mobil menggunakan batu sebelum akhirnya meledakkan bom molotov tepat di bawah mobil. Petugas pemadam kebakaran yang akan memadamkan ban bekas yang dibakar di Kampung Kompak, Percusetuan, Deli Serdang, Sumatera Utara diserang warga. Mobil pemadam dihujani batu dan botol kaca oleh warga yang menolak penertiban bangunan. Petugas yang masih berada dalam mobil pun langsung keluar dan mengalami luka-luka. Usai melempari mobil dengan batu, salah seorang warga melemparkan bom molotov ke arah mobil damkar. Kobaran api pun menyebar dan membakar kepala mobil damkar. Mobil water cannon kemudian dikerahkan untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar dan untuk mengurai massa yang anarkis. Menindaklanjuti surat dari Satpol PP. Situasinya tadi ada personel yang terluka gitu, Bang? Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu. Warga menolak penertiban karena lahan yang ditempati diklaim telah memiliki izin. Mereka juga menolak ganti rugi yang ditawarkan pengembang. Meski ricuh, petugas pengadilan tetap merobohkan seluruh bangunan tanpa izin yang berdiri di lahan ex-HGU PTPN 2. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, diperiksa polisi atas kasus dugaan penggelapan dana sejumlah 6,9 miliar rupiah. Tiko Arya Wardana diperiksa aparat Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah. Tiko dicecar sekitar 50 pertanyaan oleh petugas selama hampir 10 jam. Usai pemeriksaan, Tiko meminta agar kasusnya tidak dikaitkan dengan sang istri, artis Bunga Citra Lestari. Kuasa hukum Tiko menyebut kasus ini merupakan masalah lama keluarga yang berkaitan dengan mantan istri Tiko. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan perdana Tiko sebagai saksi atas kasus yang menjeratnya tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cekcok karena masalah rumah tangga, seorang suami di Kota Solok, Sumatera Barat menghabisi nyawa istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Sementara itu karena cemburu, seorang pria di Kabupaten Merangin, Jambi menyiramkan air keras ke tubuh istrinya. Seorang pria berinisial RR 21 tahun ditangkap polisi karena menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hingga tewas. Pembunuhan keji ini terjadi di rumah kontrakannya di Kelurahan Aro 4 Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Aksi pelaku terbongkar usai orang tua korban membuat laporan ke polisi karena curiga dengan bekas luka di sejumlah wajah dan leher korban. Pembunuhan terjadi setelah cekcok antara keduanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena dicaci maki istrinya. Pelaku sempat membawa jasad istrinya ke rumah sakit. Ia pun membawa jenazah ke rumah orang tuanya di Lubuk Buaya, Kota Padang dan beralasan korban meninggal karena sakit. Gitu. Jadi tidak ada niatnya untuk menyelenggarakan jenazah sebagaimana mestinya gitu. Pada saat itu dia datang sini dan melihatkan menceritakan ada bekas kebiru-biruan di dekat lehernya ini. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan proses autopsi kepada korban. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Susi, 36 tahun, warga Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Merangin, Jambi, disiram air keras oleh suaminya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi saat korban pulang membeli beras dari warung. Sesampainya di rumah, korban langsung dimarahi pelaku dan menuduhnya berselingkuh. Korban sempat dianiaya di kamar mandi hingga berteriak minta tolong kepada anak sulungnya dan berlari ke ruang tengah. Namun tiba-tiba pelaku kembali dan menyerang dengan senjata tajam, namun sempat dihalau anak korban. Sekitar 5 menit kemudian, pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban dan melarikan diri. Tak tolong dengan anakku, tolong mak bang, makku bapak lalainian kataku macam tu. Jadi Anggi kok diajaknya keluar, yo mak, kita di luar baik kata bang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambilnya keluar tu bang dicekek lah leher kuku. Anak kalau meluknya sambil tangan cek nyekek aku, tangan cek ambil parang. Tiba di luar aku direbut lah anak tu parang, pas ngerebut tu tak sengaja pun anakku tu tersaid. Usai kejadian, keluarga dan tetangga langsung membawa korban ke Puskesmas Ratau Panjang. Keluarga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Seorang pegawai laundry menderita luka bakar akibat tempatnya bekerja terbakar di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban pun segera mendapat perawatan di rumah sakit. Api dengan cepat melalap sebuah kios laundry di Babakan Kalicondong, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Asal api sendiri diduga berasal dari setrika uap yang ada di dalam kios. Akibatnya seorang pegawai, Pipit, 27 tahun, mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena menderita luka bakar hingga 80%. Ironisnya, petugas sempat mengalami kendala saat akan mengevakuasi karena ada sebuah mobil yang terparkir di garasi. Untuk terbakar itu jadi sebenarnya ini satu rumah disekat menjadi 2. Kalau untuk yang pemiliknya itu rumah tinggal sama warung. Yang sebelah kirinya informasi dari pemilik itu digunakan sebagai pom mini dan laundry. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing di Denpasar, Bali diduga melakukan tabrak lari namun enggan bertanggung jawab dan kabur. Puluhan warga pun memburu bule pria tersebut hingga merusak mobilnya. Video pengejaran sebuah mobil oleh puluhan pengendara motor di kawasan Sanur, Denpasar, Bali viral. Warga memburu mobil yang dikendarai seorang WNA setelah diduga melakukan tabrak lari. Bule pria itu tidak mau bertanggung jawab dan kabur dengan menancap kencang gas mobilnya. Warga akhirnya berhasil menghentikan mobil pelaku di seputaran Jalan Bypass Sanur, Denpasar. Warga langsung memaksa pelaku keluar mobil guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan warga nyaris menghakimi WNA tersebut. Tokoh pariwisata Bali berharap aparat kepolisian bisa bertindak tegas dan mendorong pihak imigrasi mendeportasi WNA yang melanggar lalu lintas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai persidangan di pengadilan negeri. Ia memanfaatkan kelengahan petugas saat digiring ke mobil tahanan. Seorang tahanan kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di pengadilan negeri Sarolangun, Jambi terekam CCTV. Tahanan kejaksaan dalam kasus pencurian melepaskan borgol dan berlari ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Peristiwa ini terjadi saat para tahanan digiring menuju mobil tahanan selesai mengikuti persidangan. Tahanan bernama Sandit melarikan diri di saat petugas sedang lengah. Petugas yang mengawal tahanan dan juga pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengejar ke dalam hutan. Namun kehilangan jejak dan hingga saat ini belum ditemukan. Pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait kaburnya tahanan tersebut. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Rido, iNews melaporkan. Boleh bentar Pak, sebentar Pak. Bentar Pak.
Aksi saling dorong terjadi beberapa saat usai hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi saat SYL akan keluar dari ruang sidang. Bermula saat masa pendukung SYL menunggu dari ruang sidang sejak dari awal sidang digelar dan menghampiri SYL. Namun saat wartawan akan meminta tanggapan, malah dihalang-halangi hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Akibatnya sejumlah wartawati terhimpit dan terdesak kerumunan massa. Bahkan sejumlah alat elektronik milik wartawan rusak terinjak. SYL sendiri divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan selama 2020-2023. SYL juga didenda 300 juta rupiah atau diganti pidana kurungan 4 bulan penjara. Hakim juga memberikan pidana tambahan pembayaran uang pengganti 14,4 miliar rupiah ditambah $30.000 Amerika subsidi 4 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara petugas kepolisian dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan saat unjuk rasa di depan kantor cabang dinas KCD Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut melakukan long march dan menggelar berbagai spanduk menyoroti bobroknya sistem PPDB. Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap sistem PPDB online. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut KCD Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat untuk mengusut tuntas kecurangan pada penerima peserta didik baru PPDB di Kota Cirebon. Mahasiswa juga berencana melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Akibat aksi mahasiswa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Cipto sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Bojonegoro, Jawa Timur ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru. Omset pedagang pun melonjak lebih dari 100%. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Kota Bojonegoro ramai pembeli. Banyak orang tua yang belanja seragam sekolah untuk anak mereka jelang memasuki tahun ajaran baru. Warga memilih belanja seragam di pasar tradisional karena harganya dinilai lebih murah. Satu set seragam dibanderol mulai dari Rp110.000 hingga Rp150.000. Omset pedagang pun melonjak lebih 100% karena penjualan seragam tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Kelas 1 SD. Baru mau masuk sekolah. Ini cari seragam apa aja nanti? Seragam merah putih. Merah putih. Sudah merah putih aja. Nah, ini dari sekolah. Oh, lainnya dari sekolahan ya? Ya. Banyaknya warga berburu seragam sekolah diperkirakan berlangsung hingga hari Minggu esok sebelum dimulainya tahun ajaran baru Senin mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar dari pipa pembuangan air di Jalan Masjid Al-Hawi, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mengevakuasi ular itu, sebelumnya petugas terpaksa harus menggali pipa yang terkubur tanah. Ular sanca sepanjang 4 meter pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah saat sedang membersihkan saluran pembuangan air yang tersumbat. Siapa sangka di dalam pipa ada ular sanca besar. Ular sanca sepanjang kurang lebih 4 meter berada di saluran air, berhasil kita evakuasi. Berada di pipa peralon, pas sebesar pipa peralonnya, dan ada di tengah-tengah saluran pembuangan air. Tadi sempat bongkar pipa dulu. Sempat bongkar, pipanya itu dibongkar. Setelah dievakuasi, ular sanca ini rencananya diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan karung beras bantuan sosial Bansos menumpuk di kantor pos Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tumpukan beras Bansos terjadi lantaran belum diambil warga penerima. Ribuan karung beras Bansos menumpuk di kantor pos Panyambungan Mandailing Natal. Bantuan bagi keluarga penerima manfaat tahap 5 dan tahap 6 ini seharusnya sudah habis dibagi-bagikan petugas. Namun ternyata antrean warga justru sepi. Bahkan hanya beberapa warga saja yang datang untuk mengambil beras Bansos. Pos sudah standby dari 5 hari yang lewat, kita sudah menjalankan perintah penyaluran, sudah kita jalankan, tapi tinggal lagi masyarakatnya belum ada yang datang. Sementara itu petugas kantor pos juga sudah menginformasikan jadwal penyaluran Bansos secara berkala kepada warga. Akibat tumpukan beras ini, aktivitas petugas pos pun terganggu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah komoditas pangan masih terus mengalami kenaikan harga. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah bahkan tembus hingga Rp60.000 per kilogram. Harga komoditas cabai terus mengalami lonjakan. Harga jual cabai merah di Pasar Palmerah, Jakarta Barat tembus Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai kian mencekik pembeli. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai akibat cuaca buruk yang menyebabkan pasokan menipis. Tak hanya harga cabai yang naik, harga minyak curah yang sebelumnya dijual Rp16.000 kini mencapai Rp18.000. Pembeli gitu, masyarakat gimana melihat kenaikan harga ini? Ya kita butuh ya, gimana ya, pasti kita beli. Kita butuh soalnya, butuh. Tapi kalau Ibu sendiri merasakan kenaikan harga ini, artinya gimana Bu? Ya mau nggak mau, memang naik, mau nggak mau. Ya, kalau Ibu sendiri sekarang jual berapa Bu? Benar, sekarang jual 60. Gara-gara apa Bu? Mungkin gagal panen kali ya. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Jakarta, Amrina Rida Aulia Syah, iNews melaporkan.